Tapi komoditinya eta. Oke, saya tahu. C itu sebenarnya untuk P untuk Udah. Bukan voicing yang umum dimainkan oleh. Nah, karena yang umum biasanya WC muntut telepon. Anjir, telepon umum. Pentatonik aja jadi sebenarnya pas dikasih lu latihan pentatonik aja. Oh, pengen yang nge-jazz. Oh, berarti sekolah latihannya sakatonik. ABC. Menanyakan maksudnya meminta untuk menjadi personel tetap. Oh. Tapi saya tolak. Enggak, karena udah redup cuy. Salah satu penyanyi ganteng Indonesia loh itu ya, idola. Yang kecamatan itu. Iya, yang itu. Kaum Hawa itu kan. Yakin Hawa doang. Nyanyi atau nama grupnya cukup disebut dalam bentuk singkatan aja. RP rupiah. Band yang teman-teman Anda. Yang saya isi itu adalah grup yang depannya S. Huruf keduanya apa, Mas? Enggak, dia cuma satu kata. Oh iya, enggak, huruf keduanya. Huruf keduanya A. Huruf ketiganya, Mas? M. Udah cukup. Jumlah huruf tidak dirahasiakan. Karena begitu sekian huruf. Itu udah. Ya. Dan kalau kita dicampakkan gitu. Padahal kita ketika kecil kita sudah divaksin campak. Jadi selain kita dicampakkan sama job kita, gua udah serius. Antit. Awalnya ngobrolin musik, lalu bisa jadi ngobrolin apa aja yang asik. Selamat datang di ruang tamu Rumah Seni Yusak. Semoga bermanfaat. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di ruang tamu RSY. Hari ini saya kedatangan tamu orang yang buat saya cukup spesial ya. Orang yang mewarnai hidup saya dengan chord-chordnya yang yang ntar denger sendirilah kita suruh main. Jauh-jauh dari Bogor mau datang ke sini buat ruang tamu RSY langsung live, nggak mau online, maunya offline, onsite langsung. Ini dia langsung aja nggak pakai lama. Salah satu idola saya pemain keyboard handal. Saya tulisnya keyboardis smooth. Mas Triyono Puji S. Halo, selamat apa nih? Selamat malam atau selamat apa nih? Thank you ya, udah ngundang. Mas, terima kasih udah dari Bogor ke sini. Iya, sama-sama. Macet Mas? Alhamdulillah lancar sih. Lancar. Hujan? Hujan mantunya. Hujan enggak ya? Lancar. Biasa kan normal. Bogor kota hujan. Biasanya ya, nggak tahu sih, nggak di Bogor. Tapi selama jalan di sini nggak kehujan ya? Enggak. Soalnya kan Mas Ono orangnya agak-agak melankolis, dramatis gitu. Takutnya begitu ya, terus baper gitu jadi jalan gitu. Kemudian saya sendiri kesini gitu ya. Mas, kayaknya kalau Mas Ono, saya sengaja sediain keyboard. Sebelumnya belum pernah ada yang sambil main sih. Mas Ono orang pertama yang sambil main. Wah, Anda itu culangung ya? Culangung. Oke, ini orang Jakarta loh ya. Saya kenalnya di Jakarta ya. Mas, saya masih memang Bogor sih sebenarnya, plat F sama. F-nya line F. Ya. Pan minumnya Panta. Jadi Mas, kalau orang lain biasanya saya kasih waktu kenalin diri dong, apa kompetensinya, apa ini. Kalau Mas Ono mah enggak sih. Mas main aja Mas, tolong. Main apa gitu, apa yang jazz, ya kan Mas Ono jazz ya. Don't get me wrong ya. Oke. Pop pada masanya kan. Ada. Lihat topinya aja udah kayak topi Indra Lesmana. Kalau saya kan memang anak ini. Indra Lesmana pakai gigi ya, langsung ngarang. Topi. Langsung waduh, sete. Mas, perkenalkan dirinya main dulu dong, Mas. Oke, udah mainnya santai kayaknya. Aki unggul, 251 unggul. 251, udah jelas kan? Yang ngomongin 251 hanya pemain jazz. Itu malah berlaku global. Maroon 5 juga mainin 251 ya. Tapi dia nggak pernah bilang loh, Mas. Dia bilangnya tuh G minor, G to C, nggak pernah bilang 251. Kumaha maneh wah. Mas, kumaha Pak? pemain keyboard Mas.
Sebenarnya saya fotografer ya. Oh. Gitu lah. Mas dari kapan sih main keyboard? Oke, kalau saya mah sebenarnya belajar bukan keyboard ya, baheula mah organ ya. Organ yang pakai kaki? Itu oke. teh saya kurang lebih umur 7 ya, kelas 2 SD. Main organ itu teh lagu pertama teh itu pakai bahasa Sunda jadinya. Maksudnya lagu pertama saya teh belajar ini Ibu Kita Kartini. Oh, ayo kita mainin versi Coba ya. jazznya Mas. Soalnya kan gampang ya gitu, maksudnya do re mi fa sol mi do. Kamu mah mempersulit hal yang tidak sulit. Dan saya mah bahasa nggak kayak gitu. Oh enggak Mas, maaf. Enggak lah. Enggak gitu, enggak. Enggak, saya masih gitu maksudnya. Ente belum gini masih stay gitu ya. Ya gitu. Oh iya. Belum ada. Tapi kalau yang tadi kapan mulai main kayak tadi yang mulai berubah-ubah tadi tuh? Oke. Sebenarnya gini ya Sak ya. Jadi evolusi terbesar itu adalah ketika saya teh gini. Jadi zaman baheula, ya nggak baheula pisan ya. Jadi itu sekitar 9 kerusuhan tempe 98 ya. Oh 98. Berarti 9 ya pokoknya sekitar 98-an, 97 98 saya kan beli keyboard di sebuah toko musik di Jakarta yang hurufnya C teh ya, yang 4 huruf. Oh, oke. 4 huruf terus pakai S ya. Udah di Rawamangun belum? Enggak, waktu itu teh masih di Manggarai di Jalan Proklamasi. Oh, oke. Di Jalan Proklamasi begitu. Pan begitu kan ngomong sama salesnya, ada tulisan dinya teh aya kursus. Oh, aya kursus. Oke. Aya kursus. Langsung teh, "Oh, ada kursus ya? Mau dong. Gue belajar di sini gitu, ada apa aja gitu misalnya." Lah, ini juga kita baru mau jalan. Justru gue baru mau ngomong sama lu. Lu mau nggak ngajar? Karena teh, naonan pan can bisa naon harita teh gitu. 98 tuh ya? Ya sekitar itu lah. Oke. Enggak 98 berarti 97 tuh. 97 karena udah gitu keyboard itu teh dipakai saya buat rekaman. Oh. Nah jadi malah saya teh ditodong ngajar. Oke. Ya enggak, saya anggap angin lalu ya, tapi kita memang masih sering komunikasi lah, termasuk ketika kerusuhan toko itu dijarah segala macem. Oh, toko itu sempat dijarah juga? Dijarah abis. Nah udah gitu hasil jarahannya tuh dijual lagi di toko yang deket situ juga. Loh, nampuk berarti. Oke. Dan ngaranna ge hampir mirip. Mun eta mah make huruf C, mun eta make huruf P. Oh gitu? Ngantukangna teh make S, make X. Oh. Oke. Menarik juga ya. Tapi nggak ada hubungan saudara ya itu nggak ya? No. Tapi komoditinya eta. Oke, saya tahu. Saya itu sebenarnya untuk Udahlah. Oke. Bahasan lain ya, oke. Itu out of topic lah. Ya gitu. Nah, jadi intinya mau nggak, ya udah karena saya anggap angin lalu, ya udah jadi memang udahlah main biasa ngegig bahwa mah masih main prog ya, maksudnya kan dulu main prog juga. Main DT. Dangdut turbo. Oh iya. Nyamun kata Anton Chris Patihnya. Anton in memoriam. Ya. Kalau yang ini in memoriam ya. Itu mah DT itunya gitu ya. Main dangdut turbo masih zamannya ngulik Surondit karena hari itulah album-album itu Image and Words. Nah, sampai satu ketika seiring waktu berjalan terus pan kerusuhan, abis kerusuhan teh pan mereka pindah ke Pemuda tapi yang dekat lampu merah teh. Nah pas dinya terus ditagih deui. Woi, ngajar. Lu gimana nih? Lu udah siap belum ngajar gini-gini? Waduh, cekurang teh nyanggeus. Jadi akhirnya saya teh dengan pas itu jalan karena waktu itu kan masih Rawamangun. Ya udah di Rawamangun belum ngajar. Nah suatu ketika mereka buka cabang di Depok, nah disitulah mulai ditodong. Lu ya udah akhirnya ya belajar. Jadi self taught ya. Jadi belajar sendiri. Belajar sendiri maksudnya memahami staff segala macam apa. Ya macam-macam pokoknya simbol musikal segala macam sendiri. Terus nah itulah seiring belajar itu kan kita juga mesti mengupgrade
knowledge di Iya. luar textbooknya ya. Iya. Nah dari textbook itu kan mulai belajar tuh dari buku-buku yang dari Hal Leonard kayak gitu-gitu. Nah salah Oh. satu buku yang memang sangat berpengaruh untuk itu adalah judulnya eh, Basic Jazz Piano untuk salahnya itu karangannya Bill Boyd. Bill Boyd, oke. Nah itu adalah dari situ. Nah cuma memang saya khas orang Indonesia ya. Jadi ketika belajar saya berusaha mencari jalan tikusnya. Jalan tikus. Oh itu apa khas? Saya pikir saya aja gitu, Mas juga tuh gitu ya? Oh iya dong. Kita harus. Jadi sebenarnya kan begini. Kita belajar musik. Pada akhirnya saya mempunyai sebuah konklusi begini. Jadi kita belajar musik itu tidak bisa letterlek kecuali memang belajar klasik ya. Oke. Kecuali memang belajar klasik. Tapi kalau musik kontemporer kita nggak bisa belajar itu letterlek. Kita pahami apa yang kita baca. Oke. Kita paham rumusnya gimana. Nanti kita simpulkan bahwa berarti konsep berpikirnya dari rumus ini tuh begini. Entah itu nanti bagaimana ngakalin jari, entah ngakalin apalah gitu. Jadi intinya kita bagaimana caranya supaya gampang mengeksekusi ilmu itu aja gitu lah, intinya gampangnya gitu lah. Oke. Itu dari buku itu akhirnya berkembang belajar macam-macam lah, terus dari Jamie Aebersold segala macam. Jamie Aebersold ya legend sekali ya. Iya. Jazz ya. Oh iya dong, mau nggak karena gini deh, pada dasarnya orang suka salah berpikirnya gini, Sak. Nah, gimana tuh? Ketika kita belajar ilmu ya kayak tadi misalnya kayak dari Bill Boyd, memang belajar pasti 251 ya. Ya. Maksudnya dari minor 7 terus minor 9 dan sampai 13 lah, sampai 11 dan seterusnya lah gitu kan. Nah, kita berpikir bahwa itu serta-merta untuk jazz padahal enggak. Jadi maksudnya kan ya kayak 251 tadi misalnya saya bilang non teh Maroon 5 gitu 251 kan gitu kan Sunday Morning ya. Iya. Sunday Morning. Nah, sama gitu ketika kita belajar misalnya kita membuka ya itu kayak tadi non teh buku Jamie Aebersold. Jamie Aebersold itu memang di situ menjelaskan tentang how to improvise misalnya karena saya kan buku improvisation basic apa-apalah yang biru itu. Ya. Yang bukunya hancur sama kehujanan. Padahal itu mau di Arizona eta di dia. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi soft copy ada. Wah ya, nanti deh. Nu hijinya, nu sampul biru. Edukasi kan. Oh edukasi, nggak boleh piracy. Nggak boleh soft copy, nggak boleh piracy. Gitu. Oke. Waduh deh. Oke. Nah, dari buku itu sebenarnya kalau kita intisarikan itu applicable juga, bisa diaplikasikan untuk genre musik lain. Genre yang lain, setuju. Contoh misalnya begini, misalnya kan salah satu ketika kita ngomong improvising adalah salah satu device-nya adalah masalah repetisi. Ya kan? Ya. Repetisi. Terus ada nanti ngaranna register. Register ya? Ya register, terus nanti ada dynamic, ada segala macam yang kayak gitu-gitu. Sekolahan ya? Enggak, karena maca eta. Karena maca berarti eta. Baca loh itu, baca ya. Karena baca hunggul eta teh gitu. Nah, sebenarnya kalau kita pikir, lalu kita menganalisa dari lagu rock, sebenarnya banyak. Banyak, betul. Jadi misalnya gini dah. Misalnya kita ngomong nu paling umum dah, Sweet Child of Mine. Ya. Nanti Guns N' Roses atau siapa sih? Ellen Alanis. Axl. Lain. Kan ada penyanyi cewek juga sate. Oh, nggak tahu. Kayaknya pokoknya itu lah Guns N' Roses nu umum nanya. Ya. Kayak kan misalnya gini. Nah ini kan repetisi. Repetisi ya. Lalu dia berubah segala macam karena untuk supaya ada flow-nya. Banyak gitu. Jadi sebenarnya kalau diteliti mah hal itu sangat masuk di musik rock juga gitu. Jadi itu bukan milik jazz, itu sebenarnya teori musik sebenarnya. Teori musik. Good point, setuju. Gitu loh. Jadi makanya jangan serta-merta karena lu belajar buku ini jadi lu harus main jazz. Enggak sih. Ya. Gitu enggak juga gitu loh. Oke. Tapi itu menarik tadi Mas bilang kan dulu ngulik dangdut turbo tadi. Shifting jadi main jazz ada kesulitan nggak? Shifting, punten ya Kang ya, saya teh nggak pernah main jazz gitu ya. Pun kalau memang saya membantu ada beberapa musisi jazz di ibu kota,
Ya, saya mah tetap we session player gitu. Oh. Dan saya mah nggak pernah merasa mulanya sieun giant save gitu bisa. Jadi kenapa saya selalu bercanda itu ke Mas Ono karena gini, menurut saya permainan keyboard Mas Ono tuh dari dulu saya lihat Mas, voicing itu selalu asik-asik. Dan itu menurut saya bukan voicing yang apa namanya, bukan voicing yang umum dimainkan oleh Nah, karena yang umum biasanya WC muntut telepon. Anjir, telepon umum aya keneh banget Kak. WC masih ada ya, WC tapi ada telepon nggak kene. banyak. Oh, Telepon iya. nggak tahu ya usianya. Heeh. Memang senior, ada saya merasa senang banget Senior. itu. Senang ini orang. Senior. Oke, jadi poho Ya, jadi voicing. nggak pernah main jazz. Jadi gini, rata-rata yang main voicing unik-unik itu kan para pemain jazz maksud saya gitu. Makanya selalu gini, walaupun Mas Ono nggak pernah kasih saya main jazz atau nggak merasa main jazz, tapi buat saya si voicing yang Mas bangun itu adalah voicing yang umumnya dimainkan oleh mereka yang bermain jazz gitu. Oke. Bahkan sering saya menemukan orang yang main jazz voicingnya tuh kayak voicing Mas Ono. Cara dia bangun. Gini, kalau itu sih lebih kepada salero bagindo ya. Oke. Jadi gimana selera? Mungkin selera saya cocok gitu ya. Nah, gitu ya. bisa jadi kayak gitu. Atau mungkin Anda ngomong gitu hanya sebagai bunga-bunga buat saya gitu supaya nyenengin saya. Iya, soalnya udah jauh dari Bogor jadi saya puji-puji terus. Biasalah kayak gitu. Emang kayaknya pemirsa gitulah ya. Cuman memang beberapa kali kayak misalnya saya main ini Mas apa? Ada senyumnya dong. Ada orang tuh bisa lagu eta. Ada senyumnya nih. Sumpah demi Allah orang tuh bisa sak eta lagu hese sang. Maksudnya gini, saya ugal-ugalan eta. Saya mainin ini, enggak pernah ada yang komen. Pas nanti bermain ini tiba-tiba ada yang ketawa. Wes, langsung sebut judul lagunya. Mas Ono aja orangnya tuh. Kok bisa tahu tuh jarang, maksudnya orang yang aware Mas, jarang yang aware. Enggak, bukan gitu. Karena sieun. Lagu eta teh hese, saya. Iya memang. Saya depannya aja Mas, belakangnya juga enggak. Itu masalahnya gitu bener loh. Maksudnya kalau Yusak pernah nonton di YouTube, eta saatnya Abraham Laburel ngacapluk. Iya benar. Ngacapluk bagusan yang siapa teh si yang satu Melvin lagi. Davis. Melvin Davis mah ya emang jago lah eta mah. Ada satu lagi tuh yang gendut juga, siapa yang mainnya selalu duduk terus tuh Mas. Eta itu juga yang bassnya Fodera tuh ya kalau nggak salah. Bukan Melvin Davis, si eta. Dia kan Anthony Jackson. Ya. Oh eta bukan. Dapat tuh, malah dapat ya. Ngomong maca pan. Oh iya. Maca green tea. Triyono. Ya, di kelas pun saya begini dulu ya. Jadi murid-murid saya, mantan-mantan murid saya punten lah. Ya, jadi Mas saya melihat hal-hal itu di yang Mas Ono dalam beberapa case buat saya jazz banget gitu. Terus juga cara solo, cara phrasing gitu, itu swing feel-nya berasa pas lagi main gitu. Dan siapa lah orang mah bener merasa. Nah itu makanya menurut saya jazz banget karena nggak ngerasa orang yang jazz itu kan nggak ngerasa dia nge-jazz. Kalau dia ngerasa, gue nge-jazz nih, berarti dia nggak nge-jazz. Karena dia ngerasa kalau orangnya itu, saya cuma gini aja. Langsung gitu. Jadi kayak gini ya. Jadi perumpamannya mungkin kayak ketika seorang yang mengaku beriman, tidak perlu mendeklar bahwa dia beriman. Ya. Ini berat loh, ini pembicaraannya berat loh. Ini sangat-sangat apa ya, istilahnya filosofis gitu loh. Ini berat loh ini. Benar. Kayak gerombolan. Usia lagi. Emang kesauan. Yang nggak ada, Paman Gober nggak ada ya. Sorry ya tekenging. Paman Gober udah nggak ada. Album World di sini udah nggak ada. Nggak ada. Audiensnya ada. Anta album eta si majalah eta. Majalah itu nggak ada. Nggak tahu deng ya. Kayaknya udah nggak ada. Tapi ya udahlah. Ya pemirsa, kalau pengen tahu apa yang saya maksud tadi, gerombolan si berat, silahkan Anda mencari PDF-nya lah di internet. Ya majalah Donald Bebek itu. Itulah tadi ya si berat. Ya maksudnya. Jadi pengakuan tuh kan datang dari orang. Maksud saya pengen secara khusus bener-bener pengen kasih apa namanya apresiasi gitu sama Mas Ono teh. Oh, terima kasih lah. Karena memang ya menarik lah Mas Ono. Cuma memang Mas Ono jarang ditampinya. Mangga. Jadi Mas Ono tuh memang apa? Ya buat saya sih, wah ini enak sih. Mungkin bukan jazz banget. Memang kalau kita ngomongin jazz ya, komunitas jazz nggak ada di sana. Saya pun nggak ada di situ. Maksudnya nggak tahu. Namanya boga hollow body. Nah, saya beli hollow body itu biar di aku. Jadi pas pakai biar di aku. Nah gitu kan. Jadi orang tuh kadang-kadang suka kayak krisis identitas ya. Benar. Dan yang menariknya sih begini ya, kalau gue bukan lain istilahnya mun bahasa Sunda lain sirik pidiknya, tapi kadang-kadang orang
hanya karena pengen disebut dia bermain jazz, lalu dia mengobral voicing ataupun apa dia main yang sambil pokoknya gogoyangan hungkul gitu, bahkan ya Paham, itulah paham. bahkan ada satu titik di mana nggak supaya orang bisa mengeksekusi misalnya C mayor 9 geus ngejazz. Udah jazz. Iya, Padahal iya. mah ya C mayor 9 kan KPG bisa gitu Iya, istilahna malah kan dulu gitu. mah cuma mayor 7 udah jazz itu. Nah, eta ya seiring berjaman ya sekarang kan ya. Ya sekarang 9 ya. Kabarnya Kan. itu namanya jazz selatan loh. Itu mesti ditanya ya sama yang reguleran di daerah Jakarta Selatan. Saya baru mau Mas kalau ada band ini siapa tahu. Ih, kamari orang karek ditolak kata. Oh gitu. Anyaranya pisan kamari, Mas nggak jadi Mas. Oh gitu. Karena yang punya venue-nya memutuskan pakai DJ cenah. Oh. Tadi ini Oke. rek poe salasa eta. Oke. Itu curhat mungkin jazz terlalu jazz itu tadi. Jazz yang keluar. Itu oge sih, begitu oge sih. Oke. Mas bisa nggak kalau kita challenge gini? Kita mainin satu lagu ya. Misalnya apa deh? Lagu lagu anak-anak aja lah, atau lagu apa yang clear, yang maksudnya nggak melambangkan genre tertentu, lagu apa kira-kira ya? Ya lagu anak non lah. Apa? Kalau ditanya lagu langsung. Cicak dinding atau bintang kecil. Bintang kecil boleh lah. Bintang kecil. Mas kalau misalnya lagu bintang kecil ini dibawakan normal, ada anak kecil mau nyanyi, Kak tolong iringin ya konser siswa nih. Lagunya bintang kecil. Mainnya biasa dulu nih. Main di mana Mas? Sok di mana? Di S. Hah? S. Ayo. Enggak Mas, saja aja Mas. Tuh kan. Ini ya, mainnya main lugu dulu ya. Lugu ya. Nah maksudnya itu jadi bintang kecil, nyanyikan bintang kecil di langit yang biru. Oke, ini dia standar. Kalau misalnya lalu ada request Mas pengen agak nge-jazz sama Mas bakal dimainin kayak gimana? Nah ini yang ini yang harus kita sebagai musisi, apalagi kita yang yang untuk yang pemain cave ya, lain kafe ya cave. Jadi mainan di gua. Ya. Kadang menginterpretasikan jazz itu kalau mun bahasa Bogor mah kumaha tangkurak manehna. Jadi suka-suka dia. Jadi maksudnya gini loh. Kadang kita mikir jazz, berarti orang mesti kita harus main voicing atau enggak. Tapi sebenarnya apa coba? Demand dia pengen jazznya cuma yang jadi bossa nova. Oh, oke. Misalnya main My Way ya di jazzin. Tiba-tiba kita kan mikirnya udah malah mah henteu. Ngamana mah ngan hayang kieu. Oh, oke. Gitu loh. Jadi makanya ketika Yusak tadi ngomong, Mas coba main itu tapi di jazzin. Nah, saya balik nanya, rek dikumahakeun sih maksudnya ya. Oke. Yang pasti bukan bossa nova Mas, yang banyak voicingnya itu tadi Mas. Soalnya bintang kecilnya. Bintang kecil ya. Tapi sesungguhnya lagu itu di bagian verse-nya memang tidak bisa dibanyak-banyakin sih. Nah itu ya. Coba misalnya nih kan. Biasanya kan intro kan ngambil belakang ya. Ya. Di C di mana? Tadi di C sih. Di C-nya. Mau di G aja. Nah, yang menarik nih, ini ada beberapa hal menarik. Kadang sekarang ada orang yang menyebut kayak misalnya kayak gini nih, saya main kayak dia.
Eh, ada beberapa orang nggak tahu dia nggak tahu dia abis makan setan dirasuki setan apa bilang kayak gini tuh ngomong-ngomong mainnya gospel. Oke, good point. Good point ya. Karena suara-suara di minis itu mungkin kali ya? Atau gimana? Nggak tahu tapi maksudnya voice kayak gini. Ya nggak tahu sih. Padahal ya nggak serta-merta gitu. Memang kayak misalnya kita mengeksekusi memang kayak lagu-lagu gospel kalau kita nonton gitu kan di YouTube itu memang banyak itu sih. Tapi nah itu tadi bahwa chord ataupun voicing itu bukan milik sebuah genre sebetulnya. Ini dia poinnya. Saya setuju banget. Ya. Iya kan? Iya. Jadi kita bukan jadi terafiliasi dengan genre tertentu karena membunyikan not tertentu atau nada tertentu. Itu poinnya. Ya. Ya, nada itu sebenarnya milik musik. Itu musik gitu. Iya, apa saja. Itu berlaku universal. Jadi istilahnya saya mau main misalnya nggak masalah dong. Nggak masalah. Boleh, iya dong. Iya, gitu lah. Sama halnya aja misalnya kayak main kayak gitu kan. Gospel. Enggak memang cara lagu emang gitu. Tapi ya, betul. makanya tadi Nuna sholawat jadi gospel benar, kan? Nah iya gitu. Itu good point. Saya pun selalu mengalami hal yang sama, Mas. Ada yang kan kadang-kadang di jalan datang sini kan mau belajar. Terus ini pengen belajar jazz. Oke. Isian ya. Karena Yusak memang jazz sih. Bukan. Orang isian. Dip ngebales nih. Jadi maksudnya datang ke sini jazz. Kadang-kadang memang gitu, begitu ditanya jazz itu apa, dia nggak tahu. Dia hanya berpikir misalnya lagu-lagu jazz standar kah? Kadang-kadang malah requestnya nggak lagu jazz standar lagi gitu, lagu-lagu yang kekinian misalnya lagi hits. Contohnya naon. Misalnya ada yang cukup banyak lagu ini nih, apa? Kalau Kiowe dan nama penyanyi atau nama grupnya cukup disebut dalam bentuk singkatan aja. Karena bisimun si punya yang anggota band atau penyanyi itu nonton video ini bisa jadi piributeun. Oh, bisa gitu ya? Saya nama aja naon sih lah. Tapi nggak apa-apa sih, jadi keblok. Ini ya, saya nggak lupa RP rupiah. Ya, oke. Pemain Cave kan? Ya. Nah, maksudnya kadang-kadang mereka bilang jazz ya, bunyi, baik lagi mayor 7 gitu ya. Terus mayor 9 gitu. Lalu mereka berharap juga kayak solo, altered scale gitu-gitulah apa. Sian dah yang tengah. Iya, jadi maksudnya kayak wow gitu ya. Dan mana misalnya kayak di lagu ini dia pakai pentatonik juga. Pentatonik aja, jadi sebenarnya pas dikasih lu latihan pentatonik aja. Lu pengen nyanyi jazz. Oh, berarti sekolah latihannya sakatonik. ABC. Nah, tapi maksudnya itu sakada ya. Power ya, aduh ngobrolnya. Durasi ya itu sebenarnya. Iya benar. Kajian. Iya. Dan acara kurang ya. Gak mau pas sama 2 jam. Jadi apa namanya? Terus naon? Ya jadi kadang-kadang itu tadi ada anggapan orang ya jazz itu chord tertentu, lagu tertentu. Padahal ya itu akhirnya butuh waktu lama loh Mas untuk akhirnya menyadarkan bahwa ini bukan masalah chord. Bukan masalah genre. Enggak, bahwa genre itu bukan masalah chord tertentu. Artinya gini, kalau jazz bukan berarti mayor 7 gitu. Semua lagu boleh pakai mayor 7 gitu. Nah, tapi untuk Mas Ona saya lempar ini poinnya sebenarnya. Bahwa jadi sebenarnya apa Mas? Kalau bukan chordnya, kalau bukan nadanya, jadi apa sebenarnya? Kalau misalnya kita mau berurusan sama genre tertentu, apa aja sih Mas? Ya akhirnya rock, jazz. Nah, itu apa aja Mas? How to execute kali ya. How to execute. Itu bisa dijelasin lebih. Gini, misalnya begini,
saya kan pernah ngisi sebuah rekaman sebuah grup band Ya. yang pada saat itu adalah kompetitornya band yang teman-teman Anda. Yang saya isi itu adalah grup yang depannya S. Huruf keduanya apa, Mas? Enggak, dia cuma satu kata. Oh ya, enggak, huruf keduanya. Huruf keduanya A. Huruf ketiganya, Mas? M. Udah cukup. Nah, senang ya Anda. Ya. Lalu. Ya lihat aja di cover lah ada nama saya. Iya, Lain iya. sombong sih. Iya. Ngan Jumawa. Nah, itu adalah iya bisa nolanya. Makanya saya yang surap ya, ngesek aja cewek. Nah, misalnya kan lagu itu mainnya di E flat ya. Nah, eta lagu rock kuno di E flat gitu. Kenapa di S? Iya, kenapa di S? Nah, kan Karena pemain keyboardnya pemain jazz. orang nggak ngisi hungkul nyusak ya Allah Akbar. Untuk gitu, Yes. Hey, sebenarnya. Nah, itu kan masalah kan gini. Nah, kayak gini kan sebenarnya ini kan apa ya? Jadi ini kan saya yang awalnya cuma E flat major 9 ya. E flat add 9 malah. Ya, nggak ada tujuhnya berarti. Nggak ada tujuhnya. Jadi langsung 1 3 5 9 gitu, 9 nyelip gitu. Nah, ini perkara menarik juga. Ini pernah saya jadi kontroversi dan ini menjadi sebuah perdebatan sama salah satu anggota orkestra terkenal di negeri ini. Oke. Jadi hurufnya aja Mas, hurufnya. Orkestra yang dulunya adalah pemain bass, udah cuma itu. Langsung dipotong. Udah cukup. Jadi Ya. intinya begini, sebenarnya kayak misalnya tadi E flat, misalnya dari yang saya bilang E flat add 9. Ini bukan E flat add 9. Ya, jadi kalau menurut si yang itu adalah E flat second, E flat add 2. Ya. Nah, terus kan dari E flat ini terus, nah ini kan sebenarnya kan adalah B flat on D ya. Iya, jadi apa? Inversi satunya. Kok inversi satu? Oh iya, inversi satu. Nah ini kan sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomong apa yang kayak chord-chord yang begini kan orang mikirnya kadang-kadang ini udah nggak pop murni gitu lah. Oke. Ya kan? Ini adalah sesuatu yang baunya gitu. Tapi kan kalau kita eksekutinya begini, jadi moodnya memang terasa pop dan rock aja, gitu aja sih. Lebih begitu gitu loh. Jadi how to execute, bagaimana kita mengeksekusi sebuah chord itu. Dan orang kadang-kadang mikir, itu apa sih chordnya gitu loh. Padahal ini kalau misalnya kita belajar, kalau di piano, di keyboard ya, itu tuh ada kan yang namanya AB voicing ya. Jadi memang mengcombine antara 1, 5, dan 3, 7 gitu ya. Kan sebenarnya kan ya kayak gitu, ini cuma kombin-kombin itu cuma dikasih si add-nya itu apa? atau tadi add 2 atau add 9 lah, terserah lah kalian mau ngomong apalah. Saya bukan anak sekolahan juga sih. Ya kayak gitu. Jadi bagaimana eksekusinya aja sih. Eksekusinya bagaimana maksud? Berarti jadi kalau dulu kan saya sempat punya guru les lah ya, guru les. Memang dia jazz ya di Bandung ini terkenal, namanya Pak Vence. Oh itu ngeri. Legend ya, itu legend lah. Legend itu, legend. Kan nurut tapi ke saya jazznya. Mohon maaf Pak. Emang itu saya bilang itulah, Anda emang agak culang. Jadi gini Mas, jadi dia bilang kalau kamu belajar jazz, tiap hari dengerin lagunya, tiap hari dengerin. Waktu itu memang lebih ke swing ya, mainstream gitu. Jadi tiap hari dengerin itu. Dia nggak ngomongin soal chord tertentu, misalnya dia nggak ngobrolin soal licks tertentu, enggak. Dia cuma suruh dengerin banyaknya dengerin. Mungkin maksud dia supaya eksekusinya nanti ke bawah kali ya suasananya itu, apapun adanya. Salah satunya itu. Gini Sak, jadi sebenarnya belajar musik dan mendengarkan musik yang paling efektif ini menurut saya ya, adalah ketika kita mau tidur. Mau tidur. Jadi anggap aja kita mendengar musik ketika mau tidur, kita mau dengerinnya mau apapun, mau metal, mau apa gitu.
Karena, kan orang ada, apa ya, ada kayak kan ada yang istilahnya bilang ada kayak apa, di level beta, di level apa, yang kayak Wah gitu. ini Nah, berat ini. Pelajaran apa ya Mas itu ya, e ngebahas itu ya? ah? Bukan musik kan itu, Bukan, itu kalau belajar itu, psikologi ya? Atau apa itu? itu sebenarnya mesti, nah, sama teman kita yang satu itulah, yang sekarang suka ngomong sama arwah. Oh, oke Anda tahu kan? oke. Ya, tapi Anda nggak pengen ngundang ke sini kan pasti kan? Nggak boleh gitu kan ya, harusnya kita tuh Ya, slogan ini nggak sih. ya. Oke. Belum. Kayaknya diedit deh ini ya. Isi mana yang nonton sih saksi ya. Siapa juga, rasa aja itu. Jangan sensi lah. Jangan kayak pantat bayi tolong ya. Ruam. Ruam otak. Ruam dalam hatiku. Lanjut aja. Jadi, kalau saya ada suatu masa lah gitu ya. Ya. Ada suatu masa memang saya mendengarkan musik, memang akhirnya kita lebih memahami, ya itu bener, mood dan eksekusi not itu kita, yang tadinya mungkin kita mikir, "Oh ini mau outside pisan," segala macam ya. Terasa, "Oh nya ieu mah geus we biasa urang." Biasa aja. Jadi itu memang bener, jadi itu menjadi satu dengan alam berpikir kita gitu loh. Dan outside itu sebenarnya nggak ada ya? Menurut saya sih ya, jadi menurut saya sih begitu. Dalam artian begini sih, bukan ada sih Sak, Ada. itu kan supaya sebenarnya kan itu kan menunjukkan bahwa kita memang menggunakan, scale atau apapun itu, atau modus atau apapun itu yang Alatnya. saya nggak tahu itu, di luar, voicing ada. Ya. Tapi sesungguhnya kan itu bisa aja kita eksekusi dengan chord memang yang sudah menjadi pagar, tapi kita gitu. Jadi misalnya, naon ya, ya itu sih gimana chord yang nadahin sih Kak, Sak, kalau menurut saya mah ya. Oke. Ya. Jadi balik lagi ya. Well, it's another thing ya, itu another thing. Ya. Nah, Paham. cuma intinya ya gitu tadi, itu semua bagaimana mengeksekusi, dan balik lagi tadi yang kayak yang Yusak bilang tadi, memang kalau menurut saya sih, mendengarkan musik, sambil menjelang tidur itu akan membantu sekali sih proses itu. Tapi biasa kan menjelang tidur nggak dengerin musik. Nonton sesuatu maksud Anda gitu. Yang mesti download dengan pakai VPN, maksud Anda gitu. Ya Oh enggak, saya ampun. ada kegiatan biasa. Apa tuh biasanya? Podcast, edit podcast. Kan udah pakai OBS, baru diedit cenah. Sok jangan kebanyakan bohong deh. Jangan deh. Kan itu janji-janji palsu nanti. Oke, jadi intinya bahwa nggak ada, kita jangan apa, Ikan, mengidentikan not, chord not itu sama menjadi sebuah genre. Genre. Iya, Justru lebih ke cara kita eksekusi nada dan chord itu ya. Karena saya juga dulu kan zaman dulu ya nggak tahu jazz, karena zaman dulu kan Steve Vai itu adalah dewa gitar gitu. Kalau mau gitar kayak apa, Joe Satriani gitu, ya Steve pokoknya Vai, tahu ya. Ingwi gitu ya. Pada jalan itu kan mau jago ulik Ingwi gitu, terus main gitu. Iya. Makanya di sekolah eta teh pada mainnya tuh keburutan kabeh. Iya, gitu ya. Bruluk gitu ya. Bruluk itu kayak apapun itu. Tapi waktu saya lihat, kenapa di Joe Satriani chordnya kok bass mayor 13 gitu. Kan rocker gitu. Apa sih sebenarnya? Dan waktu akhirnya saya udah belajar harmoni gitu, tahu, pas dicek, oh pantesan dia pakai chord 13 ya gitu. Cara dia bikin nadanya, cara dia konekin, kenapa harus chord 13? Karena untuk magerin nadanya. Itu dia. Nah, jadi itu. Dan itu rocker kan? Iya. Jadi maksud saya akhirnya di situ juga saya kebuka bahwa ini bukan masalah jazz atau bukan kan. Iya. Jadi kalau saya main chord 13 bukan berarti main jazz juga gitu kan gitu. Cuman gara-gara eksekusinya kalau kayak Mas Ono itu ya jadi jazz kalau Mas Ono. Kembali lagi saudara. Oke, itu tadi lah masalah apa yang dimainin. Mas, sekarang masalah kerjasama. Tadi Mas udah sempat mention banyak. Saya tahu Mas Ono banyak kerjasama sama artis-artis. Jadi baik jadi band pengiringnya, ngisi rekamannya juga. Bahkan dulu kalau nggak salah Mas tuh salah satu member band yang cukup terkenal juga ya di Indonesia ya.
Saya sempat ngulikin lagunya loh. Oh, enggak, edisional sih. Oh, edisional itu ya? Ya, lebih tepatnya saya edisional sih. Oh, oke. Nggak mau, maksudnya nggak mau disebut. Tapi emang bukan ya? Enggak, memang bukan. Well, actually, sekitar setahun yang lalu mereka pernah menanyakan itu. Karena menanyakan maksudnya meminta untuk menjadi personel tetap. Oh. Tapi saya tolak. Enggak, karena udah redup cuy. Kalau masih Oh, masih kercenghar mah hayu orang. Nanti kalau nonton gimana? Kok Ajun nyaho mana lagi? Oh jauh ya, Mas Ono tuh itulah serunya Mas Ono tuh gitu. Kadang-kadang mengumpulkan kata-kata yang sensitif tapi nggak nyeret ke hati gitu. Jadi tetap ketawa aja, nggak tahu sih kalau. Coba please translate what the meaning of the nyeret di hati teteh naon gitu. Oh iya ya. Balik ke pertanyaan tadi Mas soal kerjasama sama banyak orang. Emang dulu cita-citanya gitu dulu nggak? Ini jadi session player buat banyak artis atau justru pengen jadi artisnya sebenarnya dulu? Lebih kepada apapun yang selama gue masih bermusik sih. Oh gitu. Oh iya. Hari dulu kuliah apa Mas? Tunggu. Jadi mundur lagi di kuliah dulu apa? Jurnalistik. Kenapa nggak kuliah musik? Gitu, Mas? Sebenarnya waktu sempat mau menjalani 2 dengan kampus yang di daerah Cikini itu. Oke. Yang 3 huruf. Iya. Banyak ini ya. Singkatan ya, oke. Yang 3 huruf yang depannya I. Ya. Cuma nah itu tadi karena sebenarnya tuh saya tuh sangat minim pengetahuan bermusiknya, jadi ngan tahu musik main hungkul gitu. Jadi yang mengidentifikasi kayak chord kayak gitu bisa lah gitu ya. Cuma maksudnya kalau misalnya karena yang Harita pada saat itu at that time yang dikejar adalah memang di sana teh yang D4 teh non teh komposisi komposisinya bahasanya. Ya komposisi apa-apa. Nah itu saya kejar itu udah komposisi kan berarti kita mesti tahu all instrument ya. Ada komposisi dia kan. Ada minimal istilah piano. Misalnya kita main major instrumennya adalah piano, kita mesti memang paham ya inside out-nya, maksudnya luar dalam piano bagaimana gitu loh. Nah saya kan nggak pernah ada basic kursus sebenarnya mah. Jadi ya udahlah, makanya memutuskan ya udahlah belajar sorangan. Nah itu gitu teh konyolnya saya disuruh ngajar. Tapi banyak loh murid Mas Ono yang berhasil tuh banyak. Alhamdulillah. Dan bagus-bagus. Alhamdulillah sih. Bagus. Paling itu mah saya bodohin aja itu. Nah ini lagi udah jelas-jelas muridnya dibilangin dibodoh-bodohin, tapi tetap tetap belajar. Tetap nanya gitu. Aduh, memang mereka itu lah. Ini ya, teladan ya, santai pembawaannya. Makin teladan dari mana? Teladan. Sian ya telat ya. Oh ya, jadi asalkan tetap masih bermusik. Jadi oh iya. Jadi ya kalau pengen, karena gini ya maksudnya kan dulu juga pernah ya rekaman memang hanya kompilasi ya dulu sebelum diajak bergabung sama si band yang kamu sebut tadi. Sempat rekaman lah kompilasi di Musika Studio. Cuma memang karena memang proyek setengah hati ya, kalau saya melihatnya punten ya Musika Studio. Saya melihatnya sih itu proyek setengah hati. Jadi ya memang kandas begitu aja. Dan dari situ juga membuka cakrawala berpikir, karena kan sempat ketemu sama Om Rian Kyoto yang kayak gitu dan ngobrolin masalah proyek-proyek rekaman segala macam gitu. Jadi orang teh sebenarnya selain orang menetap sama band gue sendiri, gue sebenarnya tuh masih bisa main sama yang lain, istilahnya mah gitu. Kita bisa main sama yang lain ya. Gitu, dan memang akhirnya memang kedepannya memang kan begitu. Gitu, maksudnya ngebantu ini, masuk sama band yang itu, terus sama penyanyi yang itulah segala macam lah. Gitu. Saya ingat Mas Ono main buat salah satu penyanyi ganteng Indonesia loh itu ya, idola. Yang kecamatan itu. Iya, yang itu. Kaum Hawa itu kan. Yakin Hawa doang. Lah jamber loh. Nges tekudu atulah nyaho lah. Aduh. Ya, saya jadi lupa mau nanya apa.
Nah udah biasa aduh. Masalah kan pernah kan syuting di dia orang. Oh iya ya? Nya main film teh. Oh. No, aya. Pasti penasaran kan? Siapakah artis yang dimaksud? Ada filmnya lah, salah. Oke. Kan awe nu bintang filmnya teh orang Bandung ya, Kak. Orang Bandung. Sebenarnya manehna teh ge bogoh kasih eta. Oh gitu. Tapi nggak jadi ya? Ya gitu, Pan. Tiba sih. Oke. Balik ke tadi masalah kerjasama itu menarik sih karena gini. Dulu kan kalau saya nih ya, dan kayaknya kalau teman-teman seangkatan saya tanya sama, bikin band, lalu rekaman, jadi artis. Ya, maksudnya idealisme. Rata-rata gitu kan, nggak pernah terpikir kayak mungkin saya dengar orang pertama kali ngomong cita-citanya itu jadi session player, jadi gitaris lalu nanti main sama banyak artis itu cuma di Nut. Saya pernah dengar satu, jadi dari awal dengar tuh, gue tuh kecil lihat siapalah dia cerita gitu ya, siapa. Jadi gue itu pengen jadi main sama banyak orang. Jadi bukannya punya band apa gitu enggak, dia lah. Tapi rata-rata yang lain tuh pada punya band, lalu bandnya ini rekaman, rata-rata kan gitu mas. Dia nggak kepikir saya mau jadi session player gitu kan, main sama banyak orang. Nah, Mas Ono salah satu yang menurut saya cukup banyak jadi session player, Mas. Apa rahasianya dipakai sama banyak orang gitu? Rahasianya. Teriak panggilan ya dipakai. Ya, bisa sih nanti lewat aplikasi yang inisial MC itu. Ntar cari aja saya nearby ya. Harus ada bintang nih kalau itu ya. Suka lihat IG-nya nggak? Eta nggak capruk kata Jelma. Tapi kayaknya dia akhirnya di endorse ya. Oh iya. Sama si gitar yang huruf I itu ya. Iya. Saya lihat update-nya. Nggak apa-apa lah lu di Tapi bagus karena gue berharap memang lu harus di endorse karena lu memang cukup, gue ngelihatnya maksudnya dari zaman di kampus cukup loyal sama brand itu dan lu tahu how to expose alat itu. Itu dia. Jadi kalau buat saya note-nya dia tuh malah memang dia banyak bercanda ya kayak apa, tapi dia tuh begitu tahu satu produk knowledge-nya bagus gitu. Satu itu dan memang basicnya adalah edukatornya. Kajenting bolos wae meureun ya. Gitu nih. Ya. Tapi bagus, gue setuju, gue support. Dan dia, tapi saya nggak terlalu kagum sih waktu dia di-endorse sama brand itu. Asia Weng sirik kemarin. Enggak ada itu. Kalau malah rencana mau karena gitar punten ya? Bukan, justru saya mau ngomongin dia supaya saya bisa di itu juga. Cuman saya nggak kagum waktu dia di-endorse sama saya kagum waktu dia di-endorse sama perawatan kulit. Lihat nggak? Ayahnya? Lihat tuh IG-nya. Ya. Pas lihat itu saya langsung, ini. Atau sebagai orang nanti public figure-nya. Jadi yang dia bilang apa? Saya nonton tuh diambil darah dari mana terus dimasukin ke sini lagi atau gimana gitu pertanyaannya. Saya lupa. Kenaon? Segitunya loh perawatannya loh dia loh, Mas. Tadi mau ngomongin ini. Tapi dia benar itu. Gak apa-apa nanti Rumah Seni Yusak ada sponsor kosmetik yang bosnya udah punya pesawat terbang sendiri tehnya. Apa Mas nggak tahu. Wah, gitu. Maaf saya ke dunia gibah kurang ini. Anda kurang update lah. Dalam negeri kurang Mas. Anda luar negerinya. Luar negeri tapi maksudnya bahasa Inggrisnya outer country. Take me home. Bahasa Inggris tapi pakai I depannya. Yes-nya. Jadi ini apa sih mau sih tadi? Bintang kok jadi bintang? Oh ya, aplikasi tadi itu sebenarnya. Jadi beberapa kali ini kan endorse-nya gitu, habis chatting sama cewek di aplikasi apa gitu. Bang kalau mau ini hubungi aja nomor gua di bio. Gua telepon bionya, yang angkat cowok. Mau cari siapa? Apa Adi? Segitu aja dia bagus ya, idenya bagus sih. Iya, boleh. Idenya bagus ya, jadi kontennya bagus bintang. Siap. Oke, tadi bicara kita balik lagi ya. Resepnya apa? Apa ya? Karena kan itu orang banyak ya, maksudnya personality banyak, bekerja dengan banyak orang yang berbeda-beda. Khususnya kalau ngiringin artis, mereka pasti punya ego yang beda-beda kan. Oh iya pasti. Nah itu kan, pasti. Gimana semuanya bisa nyaman sama lu Mas gitu? Kalau misalnya gue ngomong bermuka dua, nggak gitu juga sih. Karena gue bukan Dewa Janus kan. Apa ya? Muka 3 berarti. Ada juga kaki. For inside hot-nya. Inside hot itu, bukan outside. Gimana tuh Mas? Ya?
Ya memang sih ya, attitude tapi enggak sih ya, sebenarnya kalau saya boleh ngomong saya juga orangnya cukup mudian. Tapi, Oh, diminimalkan, apa ya, apa gini, gimana ya, try to be good aja gitu ya. Lu gimana lu kelihatan baik-baik aja ketika lu ketemu, ketika lu latihan, ketika lu itu. Tapi ya bukan berarti itu satu-satunya, enggak juga ya, memang kita juga harus tahu apa sih yang dia inginkan. yang diharapkan dari kita. Pun kalau gini, kan misalnya kita mengiringi penyanyi A, misalnya katakanlah dia penyanyi jazz. Oke. Ya berarti kita tahu dong, oh musiknya dia kayak gini. Misalnya, karena kan sekarang banyak ya kayak penyanyi rekaman, mah kayak biasa aja lah gitu ya. Tiba-tiba karena keperluan live, manehna hayang akrobat ya cenah. Oke, paham. Loba tuti, loba naon lah, mungkin rek salto lah, rek naon teuing lah nya. Iya. Nah kayak gitu. Nah itu sebetulnya bukan tes kita atau memang kita tidak bisa mengeksekusi. Itu dia. Nah, Oke. sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan input. Oh. Dengan sebenarnya sih dalam rangka supaya kita aman. Itu dia resepnya. Jadi ulah lo batang ini dah akrobat dah gitu, gitu kan. Misalnya bisa kayak gitu gitu ya. Iya. Ya kayak gitu. Jadi intinya sih kita mau bisa share ide, mengeksekusi ide itu aja sih. Karena saya juga maksudnya gini loh, saya kan mainnya juga pernah ngalamin lintas genre dalam arti memang selain main musik pop yang begitu pop kreatif ya. Pop kreatif. Nah, itu tahun 80 90 istilahnya pop kreatif. Ada kreatif ya. Saya pernah terlibat di genre itu. Nah, pop kreatif, lalu saya pernah main rock, pernah main prog juga, dan saya pernah main dangdut, saya juga pernah meng-MD-kan koplo. Jadi intinya kan bagaimana kita memahami itu gitu. Jadi memang kita perlu mengobserv dulu ya musik. Good point. Mengobserv musik itu gitu loh. Jadi kita tahu misalnya koplo tuh sebenarnya kuncinya misalnya kayak misalnya deng 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 deng. Nah, salah satu fill in-nya kayak gitu. Nah, cuma kan kalau kita pelajari ini begini. Nah, ini kan kalau bahasa anak timur ya, sekolahnya Yusak dulu, itu kan istilahnya ancun ya. Ancun itu kan bisa kita mainin gitu ya, placement rest, note, kan, syncopation. Nah, itu kan bisa kita mainin. Nah, kita harus memahami konsepnya dulu. Yang penting ada desnya tadi diketukan N atau apa. Gitu. Nah, kayak gitunya gitu. Itunya harus dipahami dulu ya. Jadi kan kita berarti harus observe dulu kan. Oke. Gitu sih. Pernah ada yang Mas kesulitan nggak kerja sama jadi band begini atau sama artis tertentu lalu kesulitan kerja sama, aduh gak susah nih gue main. Baik dari segi, khususnya dari segi musikal sih. Misalnya terlalu sulit, pernah nggak gitu? Wah gila kayaknya gue nggak bisa nih. Kalau sebenarnya sih paling sulit itu jujur ya dangdut. Oh dangdut ya. Sulit karena kadang dangdut itu memang ya DT, dangdut turbo. Dangdut tuh kadang-kadang suka ada akrobatnya dan itu menakutkan loh. Bener, itu menakutkan dan yang terpenting sebenarnya apa? Takut jiwanya kurang soul. Nah, bingung kan jiwanya kurang soul. Saya paham tapi maksudnya itu. Jiwanya tuh kurang soul. Soulnya tuh kurang menjiwai gitu dia tuh. Iya. Karena pemandangannya view banget. Di Bandung teh hawanya segernya fresh banget gitu. Iya. Diulang we KB. Itu sama sih. Saya lapar tapi pengen makan. Saya teh hunger teh lapar gitu ya. Oke. Ya kayak gitu sih. Jadi intinya karena mungkin dari itu saya kurang waktu untuk mengobserv atau gimana sehingga saya belum dapat. Maksudnya mengeksekusinya sih tahu gitu misalnya bahwa teh ngulik lagu nonnya. Oh Wakuncar. Nanti Camelia Malik yang masalah. Itu tahu lagunya Wakuncar. Ngerti. Cara lagu kita tulis gitu, maksudnya kita bikin lah, maksudnya kayak chord chart atau apa gitu, nanti ada syncopation di mana kita tulis oke. Nah, cuma kan yang terpenting adalah memang ya itu tadi how to execute-nya. Ya, betul. Gitu kan, jadi memang misalnya kan ada kayak lagu yang memang suka ada dangdut tapi sok aya montuno. Sok aya pan ada lah. Nah di salah satu lagu itu gitu kan dia dong ding ada yang kayak gitu kan. Nah itu kan
sesungguhnya tidak butuh Montuno yang seperti kita Yang main otentik. Latin, ya. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kan kadang-kadang kalau main Latino itu suka ada apa istilahnya, nah, layback ya, kata anak-anak berpendidikan mah, gitu. Nah, kalau dalam Montuno di dangdut belum tentu harus begitu. Sedetail itu ya, harus se-soul itu gitu soalnya. Gitu. Makanya kadang kita harus mengkonvert ide-ide itu yang memang agak sulit sih. Mas, menarik loh. Mas yang mengaku bukan anak sekolahan apa segala macam, tapi pendekatannya itu sangat sekolahan. Misalnya cat, ngapain Jobi? Lagu dangdut bikin cat, saya nggak pernah lihat tuh pemain dangdut depannya ada cat gitu. Karena nggak tekiat ngapalkan dan naon. Tapi maksudnya Mas punya pendekatan yang sangat terdidik dan sangat teredukasi. Karena takut besok ada ngegig lagu itu jadi masih bisa dipakai. Dan itu kejadian, bentar ya, maksudnya gini loh, kadang-kadang kayak lagu apa ya, naon ya lagu yang muter-muter chordnya, misalnya kayak lagunya Chainsmokers atau misalnya U2 kayak Mia With or Without You kayak gitu kan, sebenarnya kan lagunya chordnya itu terus ya, tapi maksudnya kan kita kan tahu chordnya itu, tapi kan kita nggak tahu roadmapnya. Ya itu dia yang penting. Jadi jaga kita. Eta ulah bablas gitu loh. Ya, saya pun melakukan hal itu. Nah iya gitu loh. Jadi udah gitu yang ditulis ki lain huruf. Angka. Bisa kayak penyanyi yang ini nyanyi di C, yang menyanyi tiba-tiba pilih mana. Ya. Gitu. Maka keluarlah jurus 3. Nah, ya gitu. Oke. Menarik ya, Mas Drama. Mas, jadi pengiring artis itu enak nggak? Maksudnya kerja gitu tuh enak nggak? Enak. Apa enaknya? Jalan-jalan. Segi finansial? Oh itu mah tergantung kerelaan hati ya. Jadi enggak, tapi maksudnya gini sih. Saya nggak tahu ya, maksudnya kalau kayak penyanyi-penyanyi yang era 2018 atau 2009 kalau pandemi itu 2019. Berarti ya dari 2018 ke sini lah atau 2015 ke sini. Saya nggak tahu ya sistem bayarannya gimana. Cuma kan gini ya, kadang-kadang misalnya ada artis baru. Dia butuh band pengiring, misalnya artis solo gitunya, lain band gitu. Misalnya dia butuh band pengiring, kan biasa pansok budget promonya Mas. Inilah lika-liku kami. Jadi budget promo nyangges lah istilahnya. Kalau kita kerja ngantor kan ada masa probation gitu, masa percobaan. Masa percobaan gitu paling lila 3 bulan meren. Ya kan, 3 bulan mah paling lama kali gitu kan. Nah ini mah kok masa promosinya kok lama ya, nggak setengah tahun nih. Iya. Nah kayak gitu. Terus dia setelah nggak masa promosi lagi masih tetap pakai Mas nggak jatuh, udah nggak masa promosi ganti orang. Nah karena kita kebiasaan gitu tuh. Tapi ya maksud gini, tapi alhamdulillah ya, maksudnya kalau masih penyanyi yang tadi yang saya bilang pernah syuting di Bandung, itu memang saya dari pas tadinya memang bukan saya, terus dia cari pemain keyboard. Yang mereferensikan Harita kalau nggak salah Frankie Sadikin ya. Karena Frankie Sadikin waktu itu sempat ngiringin juga. Entah Frankie Sadikin entah Kiki Tirta lah. Direferensikan dan saya main, dan dari masa promo itu sampai dia Harita masih dapat masa promo 350.000 yang salah. Oh iya? Harita berarti tahun berapa? 2000. Lagu udah cukup lama sih ya. Si lagu Thanks Love eta disebut nama. Tapi di dia angkanya segitu. Ya Pak Harita. Oke. Bener. Nah itu tapi naik lah ya. Naik jadi gope. Naik. Tapi enaknya gini sih, maksudnya kan ya seiring waktu, tapi kan promo manehna kan oclak-aclok pindah ke mall. Jadi lumayan oge gitu maksudnya. Ya karena banyak ya. Dan kalau kita meng-compare dengan zaman itu reguleran ya mendingan itu sih. Mending itu. Dan main gitu cuma paling 5 lagu. Ya nggak banyak. Nggak banyak. Reguleran. Gitu aja. Gitu. Menarik ya. Jarang yang mau ngomong angka loh Mas. Saya udah coba beberapa tuh jarang yang
selalu ngeles kalau ditanya aku tuh ngeles. Mas tuh dengan Enggak kan, makanya saya ngomong juga kan pada saat itu. Iya enggak, tapi maksudnya jarang yang mau open. Gini Mas maksudnya. Tapi karena dibahas jadi saya keinget. Kadang-kadang kan masalah uang tuh sensitif ya nggak Mas? Dan banyak Kayak tespek ya. Nggak penting ya omongannya ya. Enggak, saya nggak kepikiran ya. Nggak apa-apa lah. Iya benar. Pantat bayi juga sensitif. Sensitif sama. Sapuam yang tadi kan saya bilang. Ya jadi banyak musisi yang kadang-kadang pasrah sama fee. Karena mereka. Saya kira pasrah sama kondisi rumah tangga enggak ya? Oh enggak. Beberapa sih Mas. Oh iya. Ya jadi masalah finansial tadi. Banyak musisi yang kadang-kadang nerimo aja. Ya udahlah syukur gue diajakin daripada gue nggak ada job. Daripada gue reguleran ini. Maksudnya selalu ada pembelaan dari harga yang nggak pas. Nah kadang-kadang musisi itu kesulitan untuk berjuang. Pasang harga buat dirinya, ngerti nggak Mas? Nah itulah. Itu isu loh Mas. Oh iya. Itu isu kan? Ya nggak? Itu hangat tuh. Selalu kan? Nah itu dia tuh. Yang menarik begini. Ini kejadiannya ayeuna 2002 hiji. Berarti kinten 2000 sebelum pandemi 2000. Ya asik loh ini loh Mas. Ini saya suka nih. Berarti sekitar 2017 2018. Saya mengiringi lah. Saya ada sebuah kurun waktu yang saya mengiringi. Nggak usah Ipanema juga sih musiknya. Oh nggak cocok ya? Nggak pas. Oh tahu loh. Lah. Kornet hungkul nanti. Mas saya ngomong gitu night and day, enggak kan? Ini apa uang ya? Jadi ngomongin saya pernah mengiringi artis senior lah. Oke. Gitu ya, senior pakai banget. Lagunya harus dimainin ya? Kan nama nggak usah disebut, tapi lagunya dimainin. Enggak, karena dia kebetulan dia memang mostly dia composing. Oh, oke. Mostly dia composing. Nah, gitu. Nah, seiring waktu mungkin dia juga istilahnya ya punten saya bukan ngebongkar aib orang, cuma maksudnya ya nggak selayaknya lah lu begitu gitu loh. Dia mungkin enak ya karena kan sayanya juga maksudnya kan minta upgrade gitu, upgrade harga segala macam termasuk masalah soki sak. Jadi Mas Triono, lu mau nggak main? Kita misalnya mau main misalnya di di Hard Rock Cafe misalnya. Ya. Nah, main di Hard Rock Cafe, tapi nanti kita sharing profit tiket. Kan kita nggak pernah tahu ya level kejujuran manusia seperti apa ya. Gimana ngitungnya? Nah, itu apaan? Ya. Bisa kan ngomong, itu table pinu, misalnya table bukan table itu ini titipannya owner, table kan ya standar lah ya, trik-trik yang kayak gitu. Nah, itu kan artinya kan kita nggak seolah-olah memang kita butuh job, tapi nyulah gitu teuing atuh. Nah, sampai akhirnya dia mungkin enak sama saya gitu, dan akhirnya dia mencari band lain. Dan band lain itu adalah orang-orang Bandung. Oh. Kalau saya sebutin band itu adalah layer 2-nya salah satu band terbesar di Bandung. Huruf? Gak kebayang. Oke. Layer keduanya band ternama di Bandung. Ya. Yaudah, jumlah huruf tidak dirahasiakan. Karena begitu sekian huruf, itu udah ya. Pokoknya eta gitu. Dan akhirnya memang satu ketika keluarlah si flyernya, kok gue nggak diajak, ya udah. Dan tanpa konfirmasi ya, nggak diajak aja. Itu juga banyak terjadi. Oh itu dia. Tapi memang pada dasarnya sih, ketika kita menjadi kita menjadi session player yang kayak gitu, memang kadang-kadang memang nggak pernah ada kontrak yang mengikat kita dan mengikat kedua belah pihak. Jadi memang ya itu kumaha maneh nawe gitu, dan istilahnya kita memang harus sudah siap dengan kondisi. Dan kalau kita kita dicampakkan gitu. Padahal kita ketika kecil kita sudah divaksin campak. Jadi selain kita dicampakkan sama job kita, gue udah serius. Antit. Gitu. Mas, itu menarik karena gini. Sebelumnya kan saya di bulan lalu kan temanya ada tema
tentang musisi yang kerjanya nggak di dunia musik gitu ya. Oh banyak. Jadi kemarin tuh saya angkat teman saya tadi sempat cerita Gatot namanya, dia Ah. transcriber. Transcriber. Dia tuh jadi transcriber kerjanya di tunescribe.com. Oke. Kalau saya nggak salah tunescribe.com namanya. Dia kerja di luar negeri website gitu. Jadi dia transcribe orang masuk ke website itu, order dia yang transcribe. Yeah. Nah, dia tuh bilang kayak gini, ada standar bayaran. Jadi buat dia kan saya tanya, emang lu bisa hidup ya dari transcribe gitu? Oh hidup tuh. Jadi ada standar bayaran. Jadi dia sampai share website yang di sana tuh ada di luar negeri. Jadi kalau musisi nih, session player, jadi paling nggak setahun tuh range gaji setahun tuh bisa segini sampai segini dolar. Nah, dia tuh bilang gini, semenjak gua kerja banyak sama orang luar, jadi dia tuh merasa dihargai kompetensinya. Betul. Lalu dia bilang dia jadi tahu cara dia menghargai dirinya sendiri. Betul. Memang di sini sombong. Iya. Jadi sombong kayak harga, gua mau bikin ini dong berapa? Abang tuliskan gitu ya. Jadi gini, bangun cuy kan cuma gini aja. Nah dia tuh mulai tersinggung. Dulu kan kayak aduh udah yang geus dah gitu ya. Nerima di vaksin campak tadi. Nah, tapi setelah dia kerja di situ gitu dengan orang luar, dia bilang dia jadi bisa menghargai diri sendiri. Memang banyak job yang jadi dia tolak. Iya. Bahkan dia pernah ditawarin oleh salah satu gitaris ternama negeri ini. Yang inisialnya. Langsung ketahuan itu mah. Oh gitu, ulah tuh. Jadi si gitaris ternama itu ya. Gitaris ternama ini dia minta ditulisin untuk album. Nah, untuk albumnya jadi ada gitu. Ini gitaris ternama yang udah beberapa kali mengeluarkan album ya. Ya. Enggak, ini gitaris luar negeri sih, bukan gitaris Indonesia. Oh, yang sering ada additional musician yang orang luar negeri bukan? Yang bukan, yang aslinya bukan orang Jakarta kan? Ya kan? Ini diedit. Itu nggak diambil loh jobnya sama dia. Padahal kan maksudnya gini, ada. Tapi kan dia pernah bikin buku tentang dia dan ada transcribe-nya ya? Kawan atau ini? Belum tentu. Karena zaman baheula ada ini majalah yang udah bubar itu, kan suka bikin buku transcribe juga kan? Nah, Gatotnya dulu di majalah yang udah bubar itu, dia yang bikin transcribe. Di majalah itu, dia kerja di majalah itu. Lalu yang mana nih? Yang 3 huruf apa yang sering kita ada di front office? Yang huruf M. Yang M ya? Yang M ya. Oh, yang M, bukan yang depannya H ya? Bukan. Kalau H kan dia kan suka ada apa? Ada notation dan tab kan? Dan tab ya. Dan tablatur. Ya. Nah, dia jadi bilang kalau dia bisa menghargai dirinya. Nah, itu saya note banget tuh Mas tuh. Ya kadang-kadang kita tuh musisi tuh nggak punya kekuatan untuk menghargai diri kita loh. Nah memang, yang menariknya gini sih Sak. Maksudnya terlepas dari ini adalah bermusik atau enggak. Jadi kayak teman saya, ada teman SMA. Dia saya juga agak kaget. Nih anak kenapa tiba-tiba main 3D? Oke. Dan dia dan misalnya gini, kita mengerjakan 3D, misalnya 3D animasi atau misalnya 3D produk, termasuk kalau kita pernah lihat di e-commerce, misalnya ada jual sepatu atau apa, itu bukan foto Sak. Itu adalah modeling 3D yang dibikin Print 3D itu. Dibikin rendering serealistis mungkin. Dan teman saya itu kerjaannya seperti itu. Ya. Dan itu dia itu yang hanya bikin kerangkanya doang. Jadi dia nggak mulas ada ini warna apa, putih gitu. Dia bikin kerangkanya. Dia bikin kerangkanya aja gini, udah gitu nanti dikirim ke sana, nanti ada lagi yang ngerjain yang ngerjain lainnya, detailnya. Yang kayak gitu ada. Dan itu gajinya lumayan Sak. Digitnya mah 7-an bisa sabulanan. Bisa digit 7 itu. Oke. Gitu loh. Jadi memang sebenarnya kerja itu hari gini memang kalau misalnya memang ya udahlah gue pengennya kerja yang nggak ngegig gitu ya bisa aja kerja bisa, kayak gitu. Cuma maksud gue lebih pengen kayak gini Mas. Jadi gimana kan ngomongin profesional dong. Tadi profesional dari segi kita kerja sama banyak orang. Lalu ya selalu apa yang diharapkan dari kita berusaha penuhi kan dengan observasi tadi apa segala macam. Nah sekarang dari profesionalisme dari segi kita menghargai diri kita. Artinya gini, kalau profesional kan berarti melibatkan uang. Nah, gimana sih cara kita bersikap dengan uang tuh Mas? Gini, menurut saya dan ini pengalaman pribadi, punya agent atau punya manajer. Oh itu lebih aman ya? Ya jadi ini yang pernah terjadi adalah begini.
ada penyanyi senior, nah si Baturani si temannya yang tadi itu, ya. No, lu main dong, lu bikin band, lu main, gua ada acara di nanti ngaranna Mangga 2 Mall apa di mana lah waktu itu. Ya artis-artis tahun eta lah gitu kan. Nggak ada penyanyi itu nggak ada. Enggak, ini saya mainin lagu ini aja, Mas. Penyanyi itu waktu itu belum terlibat sama saya. Tapi udah pernah saya ngiringin dia. Mestinya ntar bulan depan juga ada sih jadwal sama dia. Nah, cuma waktu itu ngomongnya lewat perkenalannya itu waktu itu kalau nggak salah pas lagi main wedding. Jadi kan kalau main wedding itu kebetulan lagi ada apa sih manajemen itulah entertainment lah kayak gitu kan. Ya. Nah ngomongnya lewat itu gitu loh. Tapi akhirnya dia ngedirect juga. Tapi akhirnya ya udah tapi ininya apa urusan ini sama ini ya udah. Dan dilala acara itu tiba-tiba batal. Tapi karena ini lewat entertainment itu sebelum ada pas dia udah mulai mengproklamirkan ngajak udah minta DP kita terselamatkan. Nah kayak gitu efek bisa salah satu manfaatnya seperti itu sih. Jadi sebaiknya kita punya agent atau punya manajer itu tadi ya. Iya. Jadi istilahnya kalau ada apa istilahnya ketalangin dulu deh. Gitu. Ada yang ngaturin ya. Memang sih pasti akan kepotong gitu loh. Jadi misalnya kalau lu minta fee misalnya sekali main 2 juta gitu. Ya mungkin kepotong menjadi 1,5 atau mungkin jadi 1,7 atau mungkin jadi 1,2 tapi paling enggak kalau ada yang kayak gitu-gitu force major yang gitu lu lebih aman. Dan nggak bisa sembarangan orang-orang. Dan dia kita udah tahu karena kita main sama dia dan dia bisa menilai kita baik secara skill apapun secara loyalitas dia juga udah bisa menilai kita gitu. Ya. Kayak di Bandung ini nih Mas, di Bandung ini tuh buat saya isu sih. Jadi main gitu kan. Ya gig apalah ya, wedding atau apa aja. Kan bisa beda tuh tiap orang di transfernya. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Gini, kalau kayak di Jakarta mungkin nanti sama bisa ditanya sama teman Anda kampus yang dulu pernah punya hiasan di mukanya tuh lalu dioperasi. Ya. Dia kan lama tuh ya sama terlibat dalam sebuah wedding entertainment itu. Sebenarnya sih begini, kalau dari beberapa yang udah pernah terjadi itu tergantung lama jam terbang kita sama dia, sama mereka. Iya, benar. Gitu, dan itu memang harus dipahami sih, gitu loh. Maksudnya kan, karena kan maksudnya gini kan butuh waktu untuk membuktikan, oh ya lu memang loyal, lu memang orangnya disiplin, lu tiap nge-gig datang tepat waktu, lu tiap gig bener-bener misalnya lu disuruh pakai dasi, pakai apa gitu ya, istilahnya. Kan itu kan menjadi sebuah penilaian ya, gitu. Ya kayak kita kerja ngantor sih sebenarnya jadinya. Ya maksudnya, oh ya udah. Lu bener ya, lu tertib, oke nanti gua promosiin, apa lu naik gaji atau apa, kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Menarik nih ya, berarti ada kualifikasi yang kita akhirnya layak untuk dapat angka yang lebih dari sebelumnya. Iya. Ya maksudnya kualifikasi itu memang bisa dalam bentuk ya itu tadi kayak apa kedisiplinan atau apapun itu atau mungkin tapi sebenarnya kalau dalam konteks wedding mungkin nggak terlalu butuh skill. Saya nggak ngomong butuh skill yang aneh ya. Tapi yang penting ya itu tadi kayak bagaimana mendeliver. Kan ada orang yang kejagoan jadi rambutnya terlalu berisik ya. Gitu terlalu ya, jago ya. Jadi lobating chop lah apalah. Ya kan ada tuh. Aduh udah panjang banget Mas, kita kurang udah 10 jam nih. Iya, saya udah nyampe kok Surabaya. Thank you Mas ya ngobrolnya. Oh sama-sama, udah gini aja. Non ya. Terus yang ngeselilauinya. Lama nih, kita closing kan Mas? Closing kita main apa gitu Mas? Aduh naon? Yang gampang Mas kan? Biar kelihatan main gitu, ntar kalau jelek diedit gitu. Ya. Saya sih begitu. Ini TCT mau tadi rek ngarubah piano. Non? Kenapa ya? Main perasaan. Jadi kan? Nah, Mas yang seru Mas, yang gampang sebenarnya bukan yang seru sih. Ya apa mau? Ibu kita Kartini tadi ya bukan? Ibu Kartini, Ibu Kartini. Ini Mas, kalau main di mana? Apa?
langsung tahu ya gitu. SS ya. Mas Ono. Yeah. Itulah tadi obrolan saya dengan Mas Triono, pemain keyboard smooth. Ada. Smooth ya. Smooth. And mousing. Mas Ono, thank you. Sami-sami. Udah mau datang ke sini ya. Iya, sama-sama. Makasih lo udah ngundang saya. Teh tawarnya ini enak sekali. Tetawar aja, malu jadinya. Aduh, itu tadi obrolan saya dengan Mas Ono. Semoga bisa jadi manfaat buat semua yang dengerin. Amin. Ya bisa jadi. Tapi jangan jadi bahan pergibahan, tolong ya. Terutama kalau kita ngomongin, udah. Kasian saya play durian melodic minor ya orang tengah. Ini pencitraan biar lihat. Kayak body lotion ya Anda ya. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast saya selanjutnya. Saya Jakarta dari Rumah Seni Isak. God bless you. Bye bye. Bye.